Hello guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan ceria ya dimanapun kalian berada. Di video kali ini gue bakal kembali share pengalaman gue bersama kakak ipar tercinta, yang pastinya dengan situasi, momen, dan cerita yang berbeda ya. Dan kali ini gue sama dia ada momen yang gak pernah terduga ya guys. Karena penasaran ya. Ya udah, yuk, mari kita mulai. Ceritanya waktu siang hari itu gue lagi berenang di sebuah kolam renang umum guys. Dan waktu itu gue berenang sendirian aja. Karena gue kalau renang ya renang bener ya, renang olahraga gitu. Jadi gue nggak perlu banyak orang untuk nemenin gue atau bahkan untuk sekedar renang bareng yuk gitu. Gue jarang-jarang kayak gitu. Yang penting gue renang, fokus, latihan, olahraga biar sehat. Setelah beberapa saat gue berenang dengan beberapa set, gue break dulu karena gue haus. Pas gue buka tas dan ambil handphone, ternyata banyak banget miss callan dan juga SMS. Ternyata itu dari kakak ipar gue. Entah ada apa gitu ya, sampai nanyain kamu di mana, kamu di mana. Mungkin kangen kali ya. Cuman ya gue langsung bilang sama dia kalau gue lagi renang di tempat biasa gitu. Karena dia pasti udah tahu. Setelah kayak gitu gue balas SMS-nya. Karena waktu itu gue nggak ada pulsa, jadi gue cuma bisa SMS-an doang. Terkirim sudah, ya udah, dia nggak ada balas, dia nggak ada apa, ya gue cuman, ini orang cuman gitu doang, nggak ada balasan lagi. Ya udah, akhirnya gue bete sedikit sih. Gue kembali nyemplung ke kolam renang. Lama kemudian akhirnya gue pun kelar ya, mengelarkan semua set yang udah gue lakuin hari itu di kolam renang. Rasanya lumayan lemas sih, walaupun juga seneng karena ini adalah hobi gue banget, jadi gue selalu ngelakuin ini rutin gitu. Terus setelah itu gue langsung kembali ke tempat duduk, gue minum lagi dan gue liat handphone, ternyata dia nggak ada balesan. Dia nggak ngebales loh guys. Kenapa nih ya? Sampai gue tuh senewan jadinya. Awalnya sih gue mau telepon gak ada pulsa, mau ke counter juga jauh. Jadi ya udah, gue hanya ngagetin aja nih gitu. Udah berkali-kali miss call juga SMS, tapi dia pas gue balas SMS ya maaf kalau agak lama gitu ya. Dia nggak ada balesan guys. Entah gue harus gimana gitu. Dengan muka jutek, akhirnya gue pun melakukan pendinginan. Karena seperti biasa setiap kelar olahraga, pasti gue pendinginan ya. Jangan lupa guys, apapun olahraganya kita mesti harus ngelakuin itu, jangan pemanasannya doang gitu, supaya otot-otot yang tadi udah kita gerakin itu bisa rileks kembali setelah ngelakuin berbagai macam gerakan-gerakan. Setelah beberapa menit gue ngelakuin pendinginan, akhirnya gue berangkat menuju ke kamar bilas. Karena gue selalu seperti itu, setiap berenang ya gue ngebilas lah kayak mandi di rumah gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gue selalu niat bawa handuk, bawa sampo, bawa facial foam, dan lain-lain. Itu yang selalu gue lakuin guys. Setelah semua barang kebawa dan gue make sure nggak ada yang ketinggalan, akhirnya gue pun beranjak menuju ke kamar bilas. Yang pastinya kamar bilas cowok lah ya. Jadi nggak mungkin dong gue salah kamar bilas. Pas masuk kamar bilas, sepi banget. Karena memang seperti itu, biasanya juga sepi gitu. Jarang banget ada yang mandi juga. Biasanya kalau yang gue perhatiin, anak-anak cowok yang suka berenang itu ada yang suka ngebilas kayak gue, ada yang cuman keramas doang, atau bahkan nggak pernah ngebilas langsung pergi gitu aja. Nah kalau gue sih sorry aja, gue nggak nyaman kalau nggak mandi dulu, makanya gue putusin mandi dulu. Pas gue masuk sepi, asik, jadinya gue ya bisa mandi kayak di rumah sendiri, di kamar mandi sendiri gitu loh guys. Gue tutup pintu, gue taruh beberapa perlengkapan, jadi gue hanya membawa handuk serta alat-alat mandi ke shower room. Seperti kalian ketahui ya guys, yang namanya mandi ya pasti kita full ya.
Apalagi gue kalau misalnya berenang kan pakai celana renang kayak gitu, ya udahlah ya, yang namanya mandi gitu. Apalagi waktu sore hari itu sendiri aja gue, jadi gue nggak ada lagi alasan untuk nggak full alias nyopotin semuanya gitu. Jadi ya biar nyaman aja dan biar bersih gitu. Semua area, semua titik itu biar bener-bener kena. Ketika gue nyalain shower ya gue mandi akhirnya. Kucuran air di atas shower itu kan membasahi tubuh gue gitu kan. Gue dengan freshnya memejamkan mata gitu kan. Ya walaupun gue tahu kalau gue seorang diri waktu sore hari itu, gue enjoy banget guys. Ketika gue lagi asik mandi di bawah air kucuran shower room itu guys, tiba-tiba gue dikagetin sama sesuatu hal yang bener-bener bikin gue copot jantung. Kaget banget guys. Jadi suasana kamar mandinya itu kan kotak besar memanjang, banyak banget room pancuran-pancuran gitulah ya, banyak banget gitu kan, beberapa sekat, tapi itu terbuka blong gitu aja, dan di setiap pojok itu ada beberapa kamar buat ganti gitu loh guys. Tapi kamarnya tuh memang gak terlalu banyak kayak kamar bilasnya. Dan waktu pas gue masuk sih gue make sure gak ada orang di sana guys, gak ada orang sama sekali, gue yakin banget. Tapi ketika gue lagi mandi, ini sih agak horor juga sih guys, ya maklum ya, berhubung malam Jumat juga. Tapi ini sumpah horor banget. Bayangin, gue lagi mandi seorang diri di kamar bilas, dalam keadaan full, lagi enak gitu. Menikmati air yang sedang mengucur gitu. Tiba-tiba, gue ada yang awalnya cuman megang doang ke pundak. Itu ketika gue megang, gue sih gak langsung balik badan ya. Karena gue sumpah deg-degan banget. Ada apa di belakang gue gitu ya. Cuman ketika kedua kali dia megang pundak gue, siapa itu gitu. Sampai gue bingung, gue gak berani banget balik badan. Pas ketiga kali dia megang gue dan gak langsung ngelepasin gitu, sampai lama banget di pundak gue kayak gini. Gue langsung ngelirik kayak gini kan. Wah, ini orang. Awalnya gue mau teriak, cuman ternyata ketika gue tahu itu tangan orang, siapa tapi ya gitu, gue langsung dengan cepatnya, walaupun waktu itu air masih ngucur, gue langsung balik badan. Dan ternyata pas gue lihat itu siapa coba? Kakak ipar gue. Sumpah kaget banget waktu itu. Lah, ngapain di sini? Kok bisa di sini sih? Kapan kesininya gitu kan? Gue sampai agak keheranan gitu. Ya tadi pas kamu balas SMS itu kan kamu bilang di sini. Ya udah, langsung ke sini deh. Lah kenapa nggak ikut renang dulu? Iya, tadi pas nyampe sini kesorean dan perhatiin kamu udah lagi siap-siap mau ngebilas. Ya udah, langsung aja ke locker room. Mau kasih surprise buat kamu katanya. Gak bete deh tadi, kenapa nggak langsung dibalas gitu SMS-nya, padahal nungguin loh. Sengaja ya. Ya iyalah, sengaja mau bikin kamu kejutan sih. Ih, sebel deh. Akhirnya gue agak-agak bete gimana, terus tapi dia langsung gelikitik gue gitu loh guys, dalam keadaan full kayak gitu. Dan pas gue perhatiin sih dia nggak full ya. Dia mengenakan dalemannya gitu. Terus ini kesini mau ngapain? Ikut mandi doang gitu. Ya mandilah, gerah gitu pulang kerja. Enak banget ya ikut mandi di sini. Sambil ngobrol, sambil air masih ngucur, kita sambil ngobrol guys. Suasananya kayak gitu, dan walaupun agak bete awalnya gitu, ya lama-kelamaan gue seneng sih. Karena pas banget momennya gitu. Ayo, lihat kemana matanya tuh. Lihat kemana matanya tuh katanya. Ya kemana lagi sih kalau bukan ke itunya. Kenapa? Ya nggak kenapa sih, nggak adil aja. Kenapa nggak dicopot semua biar sama? Hahaha, katanya dia ketawa kayak gitu. Terus ya copotin lah kalau berani, kenapa enggak? Gue langsung ngedeketin. Ya udah, gue langsung turunin deh. Dan akhirnya gue dan dia sama-sama pull. Setelah kayak gitu kita saling menatap ya guys, saling menatap, pelan-pelan saling mendekat ya gini deh. Setelah itu gue langsung bilang ke dia, jangan lama-lama lah, nanti takut ada orang gitu, apalagi ini tempat kayak gini. Iya, paham bawel katanya.
Nah, kayak gitu gue langsung lihat ke sekitar, aman, gak ada orang. Gue lanjut lagi, gue gini lagi beberapa saat. Setelah itu karena suasana makin naik ya, nya gue udah bangkit, punya kakak ipar gue juga sama. Jadi ya gak ada cara lain selain untuk menuntaskan sore hari itu di tempat itu. Walaupun terburu-buru ya terbilangnya guys, tapi itu sensasinya tuh bener-bener beda banget. Karena ada rasa takut juga, ada rasa kayak seneng juga gitu. Jadi campur aduk deh. Tapi karena sudah kayak gitu, jadi kayak bodo amat guys. Jadi kayak ya udahlah gitu. Yang penting gue happy. Tempat itu milik kita berdua deh gitu. Sampai parahnya emang kakak ipar gue ini super nekat banget orangnya. Gue kan dari awal cukup gue aja yang jongkok, tapi dia nggak mau gitu doang katanya. Dia pengen ngelakuin sebuah eksperimen yang baru walaupun nggak terlalu lama, yaitu kita di tempat kayak gitu. Lu bayangin dia nyuruh gue buat rebahan dan kita dalam keadaan kayak gitu di sana. Lu bayangin sendiri coba, air ngucur, bawahnya kan becek ya, banyak air, terus kita harus rebahan dan kita ngelakuinnya. Dan itu gue dipaksa sama dia, ya udah deh, karena dia yang maksa dan juga dia make sure bahwa semuanya akan baik-baik aja. Akhirnya gue pun mau, dan pas ketika ngelakuinnya dalam keadaan seperti itu, kondisi di bawah, wih, bener-bener guys, itu walaupun gak lama ya, itu dapat banget. Dan tak lama kemudian ya kita pun ngelakuin kayak gitu ya. Gue seperti biasa ngelakuin ke dia, terus dengan sangat cepatnya akhirnya kelar juga dan tumpah. Setelah dia tumpah duluan, gue pun ya nggak mau kalau nggak ditumpahin ya, gue juga tumpah. Setelah sama-sama beres, gue langsung ngeliat ke depan ya, takutnya ada orang. Ternyata aman dari awal sampai akhir, nggak ada siapa-siapa. Setelah itu akhirnya kita mandi. Setelah kelar kita langsung menuju keluar dan bergegas menuju pulang ke rumah. Terus setelah pulang ke rumah, kamu pulang ke rumah mana, Kim? Penasaran nggak kelanjutannya? Seperti apa? Oke, nanti gue bakal share di video berikutnya ya. Semoga terhibur dengan video gue kali ini. Yang jelas yang namanya cinta sejati itu, atau ketika lo udah mencintai dan menyukai seseorang, jagalah baik-baik ya. Karena cinta itu indah, seperti pelangi yang sangat indah. Oke? Thank you for watching and see you next time.